Beberapa waktu terakhir, jagat media sosial Indonesia digemparkan oleh terkuaknya grup Facebook bernama Fantasi Sedarah, sebuah komunitas gelap yang memuat konten dan percakapan seksual menyimpang, termasuk fantasi inses terhadap anak. Grup ini bukan hanya menjijikkan dan melanggar hukum, tetapi juga mencerminkan degradasi moral yang memprihatinkan. Sebagai orang percaya, bagaimana seharusnya kita menyikapi fenomena ini? Apakah Alkitab pernah mencatat kejadian serupa? Ternyata, Alkitab tidak menutupi sisi gelap manusia. Beberapa peristiwa yang sangat mirip pernah terjadi ribuan tahun lalu dan dicatat sebagai peringatan keras agar kita tidak jatuh dalam dosa yang sama. Inilah dia fakta Alkitab. Kisah Amnon dan Tamar. Amnon adalah anak sulung Daud, dan Tamar adalah adik tirinya, anak dari istri Daud yang lain. Alkitab mencatat bahwa Amnon jatuh cinta kepada Tamar, tetapi cinta itu ternyata hanyalah nafsu yang membara. Dengan bantuan sahabat yang jahat, Amnon pura-pura sakit dan memaksa Tamar merawatnya. Ketika situasi memungkinkan, ia memperkosanya. Perbuatan itu sangat keji. Tamar memohon agar Amnon tidak melakukan tindakan tersebut, karena itu bukan hanya melanggar norma sosial, tetapi juga mempermalukan dirinya seumur hidup. Namun Amnon tidak peduli. Setelah memperkosanya, ia justru membencinya dan mengusirnya. Kejadian ini mencerminkan betapa berbahayanya jika nafsu tidak dikendalikan. Akibatnya, Tamar hancur hidupnya. Amnon dibunuh oleh Absalom, dan keluarga Daud retak. Dosa seksual dalam keluarga merusak generasi dan memicu pertumpahan darah. Lot dan dua putrinya. Setelah Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora, Lot melarikan diri bersama dua putrinya dan tinggal di sebuah gua. Dalam ketakutan bahwa mereka tidak akan pernah mendapat keturunan, kedua putri Lot merancang rencana gila. Mereka memabukkan ayah mereka dan tidur dengannya tanpa disadari Lot. Dari hubungan itu lahirlah dua anak, Moab dan Ben-Ami, yang kelak menjadi nenek moyang bangsa Moab dan Amon, musuh bebuyutan bangsa Israel. Walaupun tindakan mereka mungkin didasari ketakutan dan keputusasaan, namun Alkitab tidak memuji tindakan itu. Justru, akibat jangka panjangnya menjadi pelajaran bahwa keturunan dari inses membawa masalah besar dalam sejarah umat Allah. Larangan Tuhan terhadap inses. Allah tidak tinggal diam terhadap dosa seksual. Dalam Imamat 18, Tuhan memberi peraturan yang sangat rinci kepada bangsa Israel untuk menjaga kekudusan, termasuk larangan tegas terhadap hubungan sedarah. Firman Tuhan berkata, "Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya." Imamat 18, ayat 6. Daftar larangan ini mencakup ayah, ibu, saudara, paman, bibi, menantu, dan bahkan cucu. Tuhan ingin umatnya berbeda dari bangsa-bangsa Kanaan yang mempraktikkan hal-hal keji tersebut. Pelanggaran terhadap larangan ini akan menyebabkan umat kehilangan tanah perjanjian dan dihukum seperti bangsa fasik lainnya. Artinya, inses bukan sekedar masalah pribadi, namun pelanggaran terhadap hukum ilahi yang mengundang murka Tuhan. Inses, ancaman terhadap keluarga, iman, dan masa depan peradaban. Inses adalah pelanggaran serius terhadap norma moral, etika, dan ajaran agama yang mendasari kehidupan sosial manusia. Dalam setiap budaya yang sehat, hubungan seksual antar anggota keluarga ditolak, karena menghancurkan tatanan keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman dan penuh kasih. Dampaknya bukan hanya luka psikologis dan trauma yang mendalam, tetapi juga kemerosotan nurani. Dari sudut pandang iman Kristen, inses adalah dosa besar yang mencemari kesucian tubuh sebagai bait Roh Kudus, merusak rancangan Allah atas keluarga, dan menodai nilai pernikahan kudus. Lebih jauh, jika penyimpangan ini dibiarkan berkembang di ruang digital dan dianggap wajar, masyarakat menghadapi ancaman serius, generasi muda kehilangan arah moral, tatanan keluarga hancur, dan peradaban berada di ambang kehancuran moral seperti yang pernah menimpa Sodom. Oleh sebab itu, penolakan tegas dan respons aktif dari semua pihak menjadi sangat mendesak. Alkitab tidak hanya menyoroti dosa,
tetapi juga memberikan jalan keluar, yaitu pertobatan dan pemulihan. Jika Anda adalah korban, jangan diam. Jika Anda terjebak dalam fantasi atau dosa seksual, datanglah kepada Tuhan yang sanggup memulihkan. Dan jika Anda peduli dengan generasi ini, mari berdiri di celah, bersuara, mendidik, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang gelap. Anda butuh didoakan? CBN memiliki layanan doa yang siap dalam 24 jam untuk melayani dan berdoa untuk Anda. Mari hubungi layanan doa CBN di nomor 082115002424. Demikian fakta Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati.